Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kelanjutan hasil pemilu ya. Dimana kita tahu bahwa keputusan MK yaitu untuk pemilu diadakan hanya satu kali putaran. Artinya hasilnya juga sama apa yang dihasilkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dimana pasangan 02 yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka itu terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk tahun 2024 gitu. Dan itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui sidang-sidangnya ya, melalui gugatan-gugatan kemarin yang terjadi 01, 02, 03. Kemudian setelah diputuskan oleh MK, baru kemudian KPU menetapkan bahwa Prabowo dan Gibran itu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, selanjutnya adalah setelah proses sidang dan setelah proses putusan kemudian penetapan itu, manuver politiknya berubah secara signifikan ya. Yang pertama terjadi di PKB, di mana kita tahu bahwa PKB itu ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Imin Iskandar atau Caimin menyerukan kerjasama gitu ya, ikut mendukung pemerintahan baru gitu ya. Dimana kita tahu Caimin adalah rival politiknya dalam pemilu kemarin, kontestasi pemilu kemarin, dimana Caimin waktu itu sebagai pasangan 01 yang menempati calon wakil presiden gitu ya, 01, sedangkan calon presidennya pada waktu itu adalah Anies Baswedan gitu. Caimin di PKB merapat ke barisan Prabowo Subianto setelah penetapan oleh KPU gitu, dengan sekaligus menyodorkan beberapa program kerja sekitar 8 atau 10, saya lupa gitu. Itu kemudian disodorkan oleh Prabowo. Ini artinya bahwa program-program PKB itu disinyalir besar ingin mendapatkan dukungan penuh oleh presiden terpilih. Itu yang pertama, PKB langsung merapat ya. Yang kedua Nasdem ya. Nasdem ini kita tahu bahwa ketua umum dari Nasdem, Nasional Demokrat, adalah Bapak Surya Paloh. Surya Paloh ini yang sekaligus kemarin menjadi rival politiknya dalam kontestasi pemilu ya, salah satu rival politiknya dalam kontes pemilu kemarin. Surya Paloh sebagai ketua umum dari Nasdem. Nah, mengikuti jejak PKB, tidak lama setelah PKB merapatkan diri dalam barisan Prabowo Subianto, kemudian Nasdem juga ikut merapatkan diri ke dalam barisan pemenang ya, barisan pemenang, artinya ikut mendukung atau ikut dalam sistem pemerintahannya gitu, mendukung sistem pemerintahan dari Prabowo Subianto. Ya, dengan narasi politiknya kita tahu bahwa setelah menjadi rival politiknya, mau tidak mau beberapa manuver politik harus dilakukan oleh para politikus elit politik. Untuk tujuannya itu terserah masing-masing dari masyarakat sendiri yang menilai ya, tujuan kenapa melakukan manuver-manuver politik itu. Nah, kemudian untuk partai-partai yang lain, PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera itu belum memberikan statement jelas apakah akan tergabung dalam pemerintah terbaru atau berada di luarnya atau menjadi oposisi. Begitu juga dengan PDIP ya, yang sebagai rival politik di 03 kemarin ya dalam kontestasi pemilu. Cuma kalau secara pribadi dari saya, PDIP yang merupakan partai besar, partai pemenang dalam pemilu ini, menurut opini pribadi saya lebih baik PDIP menjadi oposisi gitu, jadi oposisi karena dalam sistem pemerintahan yang menganut demokrasi, kita perlu ya, dengan multi partai kita perlu namanya partai oposisi atau kelompok oposisi. Partai atau kelompok oposisi ini sangat diperlukan untuk mengontrol atau menjaga kebijakan-kebijakan suatu negara itu biar dilaksanakan dengan semestinya gitu ya. Oposisi ini tidak selalu buruk, bahkan bagus gitu ketika ada oposisi, karena oposisi bisa menunjukkan, bisa memutuskan bahwa ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan suatu negara. Itu gunanya oposisi. Oposisi yang baik ya seperti itu gitu.
Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa beberapa partai oposisi juga cenderung memberikan kritik dan sarannya terhadap suatu kebijakan negara itu secara tidak substantif ya. Artinya ada ambisi-ambisi tersendiri ketika misalnya memberikan kritik terhadap suatu kebijakan negara gitu ya. Dan ini akan cukup apa ya, kalau menurut saya ketika misalnya kritik itu tidak bersifat substantif gitu ya, akan mengakibatkan bahwa ada kepentingan pribadi, ada manuver politik untuk kepentingan pribadi di dalam kritik itu gitu ya. Bukannya untuk kemajuan bersama gitu. Dan ini akan sangat merugikan bagi sistem pemerintahan kita yang menganut demokrasi gitu. Tapi kita berharap bahwa sistem demokrasi kita yang sudah berjalan melalui pemilunya dan berbagai partai politik yang tergabung di dalamnya bisa ikut melaksanakan tata tertib suatu negara gitu ya, atau dalam pemerintahan, sistem pemerintahan. Ya, kita berharapnya seperti itu.